nilai penghasilan, jadi bisa menghasilkan uang. Jadi seperti itu ya sobat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat agro inovasi semua dimanapun Anda berada ya, apapun aktivitas Anda hari ini, saya doakan Anda sukses berkah selamanya. Oke, baik sahabat semua, pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan tutorial atau cara saya yang membuat pupuk organik cair sendiri dari bahan kotoran kambing ya, tentunya sesuai dengan yang saya praktekkan ya sobat semua. Apapun hasilnya atau adapun hasilnya nanti silahkan Anda buktikan sendiri saja ya. Tentunya kalau bagi saya tentu ini hasilnya sangat memuaskan ya. Sahabat semua, ngomong-ngomong sebelum melanjutkan videonya, saya melakukan cara-cara ini sebetulnya hanya sebagai bentuk kreativitas saya saja menyikapi keadaan sekarang ini, yaitu dimana kita tahu bahwa ada informasi ya, katanya akan ada resesi 2023 ya, resesi ekonomi, situasi ekonomi gelap dan lain sebagainya lah. Itu berita-berita itu terngiang dan terus berseliweran ya sahabat semua. Juga sementara ada perang ya berkecamuk di beberapa negara yang sudah ada ya, terutama di Eropa ini yang sudah lama berjalan, bedil-bedilan, tembak-tembakan terus dan memanas lagi di daerah lain. Dan ini sahabat semua sangat mempengaruhi ya, eskalasi konflik politik ini kan mempengaruhi terhadap ekonomi ya, sosial ekonomi di seluruh dunia termasuk juga Indonesia. Dan di sini sebetulnya sahabat semua peran sentralnya para petani sesungguhnya, karena ketahanan pangan itu menjadi tameng kokohnya sebuah bangsa ya, sebuah negara, dan berlaku sama dalam pertempuran ya, dalam peperangan itu hal yang paling krusial itu adalah logistik ya. Tentara akan terus bertempur jika logistiknya tercukupi ya, kan begitu. Tidak mungkin ada seorang atau sebuah pasukan tentara yang terus bertempur dengan kondisi kelaparan. Ini tidak ada, pasti dia mati kelaparan, kan begitu. Yang jelas logistik ini adalah sebuah pertaruhan ya, ketahanan sebuah bangsa. Nah, disinilah kuncinya ketahanan pangan. Tapi sementara yang seharusnya program ketahanan pangan ini menjadi unggulan pemerintah ya, tapi faktanya pupuk ini langka begitu. Adapun mahal. Ada juga yang subsidi, tapi kan harus melalui proses-proses pendaftaran dan seperti itu ya. Nah, artinya kalau kita sebut sinkronisasinya itu tidak sinkron. Di saat kita membutuhkan sebuah negara, sebuah bangsa ini butuh ketahanan pangan untuk mandiri begitu, tetapi kayaknya support dari pemerintah itu masih kurang selama ini. Nah, jadi begitu sahabat semua. Nah, juga dari saya ada sebuah pertanyaan yang perlu juga sobat jawab ya. Sekarang begini, lebih kaya mana antara petaninya dengan pebisnis atau pengusaha pupuknya? Siapa yang kaya? Ayo itu jawab. Ya itu kan di mana-mana juga ya, dari dulu juga yang kaya raya adalah pebisnis pupuknya ya, pemilik pabrik, pengusaha pupuknya. Berarti pupuk atau komoditas pertanian ini adalah ladang empuk untuk dibisniskan, karena cuannya begitu menggairahkan. Itu terserah betul apa benar, itu terserah pendapat sahabat semua, tapi itu faktanya yang real, bahwa seolah-olah dengan kata lain kita itu kayak dikerjain gitu. Petani itu kayak dikerjain, kita harus bertani tapi pupuknya sulit ya. Kita ketika panen harganya turun, kan seperti itu terus. Kemudian imporlah datang, misalnya pas panen raya ada impor sehingga harga itu jatuh, dan begitu seterusnya. Dari dulu semenjak saya kecil, masa remaja itu terus terdengar hal-hal seperti itu. Nah, oleh karena itu saya mengajak lewat video ini sahabat semua, mari kita galakan kreativitas kita dalam segala hal, termasuk dalam pola-pola bertani atau pertanian atau pupuk ya. Jadi banyak menurut saya bahan-bahan murah gitu ya di sekeliling kita yang bisa kita jadikan pupuk ya. Jadi begitu, kita manfaatkan sebagai penyubur tanaman kita. Bahkan mungkin bukan hanya penyubur tanaman kita,
mungkin juga bisa ke level mendapatkan uang atau level menghasilkan uang. Nah seperti itu sahabat semua. Malah kepanjangan. Ya kepanjangan ya sahabat semua, tapi baiklah, itulah inti dari kecintaan saya sebetulnya terhadap para pejuang ya, petani dan pembudidaya ya, peternak semuanya. Karena bayangkan saja jika pertanian itu sudah tidak ada misalnya di sebuah bangsa, sebuah negara, itu bagaimana itu ya gitu. Oke baik sahabat semua, kita langsung saya ke topiknya. Jadi saya ingin berikan cara yang sudah saya pakai, itu bagaimana cara membuat pupuk organik cair itu dari kotoran kambing. Ini sudah saya praktekkan dan hasilnya luar biasa. Jadi intinya saya kelola bagaimana modal kecil ini menjadi besar, bahkan bisa ada tetangga yang beli gitu, bahkan itu modalnya kembali, saya bisa pakai pupuk itu gratis. Yuk kita langsung saja sahabat semua, kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara saya membuatnya. Nanti bisa mungkin ada manfaatnya, bisa sahabat semua tiru. Ya ini sobat semua, jadi pertama kali yang harus kita siapkan adalah wadah ya. Di sini saya menyiapkan ember dengan kapasitas 20 liter ya, kalau full ini 20 liter ya. Kemudian kita siapkan ini plastik, untuk penutupnya juga raffia. Nah, ini disiapkan terlebih dahulu ya. Oke, kemudian yang harus disiapkan adalah pupuk NPK ya sobat semua. Ini saya menggunakan NPK Tonska yang subsidi ya, yang 15, 10, 12. Tapi sobat semua juga bisa menggunakan NPK lain bebas. Jadi bisa pakai 16 misalnya, boleh. Ya, ini kurang lebih kita satu piring ini. Jadi satu piring ini kurang lebih 1 kilo ya. 1 kilo apa ada enggak ya? Enggak ada guys. Tapi kita buat satu piring ya. Yang penting NPK yang siapkan. Kemudian yang selanjutnya kotoran kambingnya. Nah, ini kotoran kambingnya kisarannya diperkirakan, jadi saya takar dengan piring ini. Jadi 5 piring. Nah, 5 piring seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Kemudian yang harus sobat siapkan adalah untuk bumbunya ya, bumbu pelarutnya. Di sini saya menggunakan pupuk Green Star. Nah, di mana Green Star ini adalah sebuah pupuk organik yang sudah jadi dan siap pakai. Dia bersistem nano ya teknologinya. Jadi dia masih bisa berkembang, bisa diperbanyak dengan metode dicampurkan dengan air. Nah, jadi isinya ini 3 seperti ini. Isinya 3. Nah, kita cukup menggunakannya hanya 1 saja, karena kalau 3 semua ini harus dengan kapasitas air yang 100-an liter lah, kurang lebih 100 liter. Karena ini 20 liter, maka kalau kita ambil 1 saja ini sudah bagus, sudah lebih dari cukup ya sahabat semua. Atau juga bisa menggunakan sebagai bumbunya, menggunakan ini ada BSA, Biang Subur Alami. Nah, ini sama-sama pupuk serbuk yang sudah siap jadi. Nah, nanti untuk takarannya, jadi kalau 1 bungkus ini untuk BSA ini bisa 200 liter airnya. Nah, otomatis kalau 200 liter airnya, maka untuk pupuknya juga naik ya, bisa sampai 5 kilo begitu untuk NPK-nya. Kemudian kotoran kambingnya juga naik, bisa jadi banyak, jadi bisa dikonversi, bisa dikalikan. Ini sebetulnya tidak harus pas-pas amat sih, karena semuanya adalah produk menjadi produk organik. Ini organik ya, jadi kebanyakan pun tidak masalahnya gitu. Jadi boleh sobat semua pilih salah satu, tapi harus dicatat ya sobat semua, dalam hal ini saya tidak dalam kerangka mempromosikan produk ini ya, sekali lagi perlu dicatat, saya tidak dalam kerangka mempromosikan produk ini. Jadi sobat semua bisa beli produk yang sejenis di pasaran, boleh. Pupuk organik yang serbuk yang jadi, yang sudah siap pakai, silahkan dipakai apa saja, bebas ya, karena sebagai bumbunya. Nah, ini sudah cukup, jadi simpel saja, hanya tadi hanya 3 macam bahannya, ada NPK, kemudian kotoran kambingnya, kemudian bumbunya. Kita di sini menggunakan yang ini 1 ya, makan 1 pack saja. Oke baik, kita langsung saja
kita lihat bagaimana cara pencampurannya. Oke, baik sahabat semua, kita langsung saja praktekkan ya cara mencampurnya. Simpel sekali, tinggal mencampur menjadi satu ya bahan-bahan yang sudah tersedia tadi. Kita langsung masukkan saja. Ini posisinya kosong ya sahabat semua, ini kosong, dipastikan kosong. Nah ini dimasukkan ini. Nah, jadi seperti ini sudah dimasukkan ya. Kemudian tadi ya ini dimasukkan juga yang serbuknya, warnanya seperti ini ya. Kemudian yang harus kita lakukan lagi selanjutnya adalah langsung diisi air. Lantas kita aduk-aduk ya, seperti ini, kita aduk. Ini airnya kurang lebih 15-an liter ya airnya. Ini masih bisa ditambah air lagi sampai penuh ya, boleh, karena ya tidak ada keharusan airnya itu sampai penuh atau tidak. Nah, tapi bisa kalau misalnya mau ditambahin airnya, bisa ditambahin lagi sampai penuh. Lanjut kita tutup ya, kita tutup dengan plastik yang sudah disediakan ini ya, ditutup. Tutupnya yang rapat ya, ditali. Nah sobat semua, ini sudah didiamkan saja hingga 2 minggu ya, minimal 2 minggu atau paling bagus sebulan ya. Sebulan itu lebih bagus, jadi pada prinsipnya lebih lama ini lebih bagus. Nah nanti sahabat semua, jika dalam prosesnya disimpan ada terlihat menggelembung, misalnya ada sedikit gas, karena memang ini tidak pakai EM4 ya, jadi kalaupun ada misalnya gelembung gasnya tidak akan terlalu banyak. Kalau misalnya ada gas atau berbusa, kita bisa buka saja ini, dibuka kemudian dikeluarkan gasnya. Misalnya ini dilonggarkan sedikit, kita angkat saja seperti ini ya, ini sudah mengeluarkan gasnya. Tapi kalau tidak masalah, jadi diamin saja, simpan, proses sampai 2 minggu atau sebulan. Ini sudah nanti sudah bisa diaplikasikan menjadi pupuk organik yang cair yang siap pakai. Bisa posisinya untuk dikocorkan di akar, bisa juga disemprotkan ke daun tanaman. Ya inilah sobat semua pupuk yang sudah jadinya. Ini terlihat di video, ini pupuk yang sudah jadi ya, hasil dari olahan kita tadi. Dengan metodenya yaitu disaring terlebih dahulu, dan setelah jadi seperti ini sudah siap dipakai, sudah siap diaplikasikan dengan dosis setiap 10 mili ya, bisa dicampurkan dengan air 10 liter. Ini sudah dosis standarnya ya, yang saya aplikasikan. Jadi 100 mili dicampurkan dengan air 10 liter. Tapi kalaupun mau banyak juga silahkan. Berarti hitung-hitungannya kita telah menghemat begitu banyak ya. Dengan modal ini kita membeli, modal ini kan 60.000, isinya 3, berarti ini kan 20.000, ditambah dengan NPK tadi yang subsidi tadi kan 1 karung 120.000 ya, 50 kilo berarti sekitar 2.500. Jadi modalnya adalah 22.500 plus tadi kotoran kambing. Nah, dengan cara seperti ini modal 20.000 tadi kita sudah memiliki pupuk organik cair yang sudah siap pakai sebanyak 15 liter. Nah seperti itu, bayangkan saja 15 liter kalau kita beli ya,
di pasaran misalnya yang satu botolan itu untuk nyemprot itu berapa kan 1 liternya, ada yang 100.000 bahkan lebih ya, ada yang 65.000, 75.000. Ini kita hanya modal 22.500 kita punya pupuk organik cair itu 15 liter. Nah, sahabat semua, sedangkan saya ada yang beli juga, yang beli ya tetangga di sini saya jual 1 liternya aja 25.000 misalnya 1 liter. Kan itu nilai ekonomis yang luar biasa ya dengan kreatif seperti ini. Jadi intinya saya sudah menghemat banyak, juga selain menghemat juga bisa menjadikan nilai penghasilan, jadi bisa menghasilkan uang. Jadi seperti itu ya sahabat semua, apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat, dan ini murni apa yang saya lakukan ya, tanpa berbelit-belit riset ya, ilmu yang sulit misalnya dipahami, saya hanya praktek saja dan saya praktekkan di tanaman saya dan akhirnya bagus. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda semua ya, dan menjadi wahana ya atau sarana untuk pembelajaran kita semua. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.